Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Pada pertemuan kali ini nih kita ada kedatangan pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu datang dari siapa? Dari Sobat Izar Putra. Mohon sarannya Bang untuk pengajuan yang akan datang. Lalu bagaimana persoalannya? Kita lihat komentarnya sudah cukup banyak. Nah, kawan-kawan butuh komen di channel Tamlika biar langsung kita ke TKP, langsung kita lihat bagaimana persoalannya. 7 kali ditolak monetisasi, apa penyebabnya, bagaimana solusinya, bagaimana cara agar lolos monetisasi. Nah, kita lihat bareng-bareng dah. Kita lihat komentar yang pertama. Komentar yang pertamanya itu dari Sobat Izar Putra. Ini, Bang tolong tinjau channel saya. Soalnya video ori semua, tapi masih konten yang digunakan ulang. Sudah lebih 7 kali daftar, tapi selalu ditolak Bang. Ini konten yang digunakan ulang. Penyebab monetisasi ditolak, konten yang digunakan ulang. Lalu bagaimana cara mengatasi konten yang digunakan ulang maupun konten yang berulang? Nah, coba kita lihat channelnya, langsung saja kita ke TKP. Kita klik dulu channelnya, kita lihat ke channelnya. Channel Izar Putra sudah 4.380 subscriber, 4.000 subscriber lebih, video cukup banyak, 80-an. Jumlah view channel 50.000 view, sudah 50.000 view channel. Mengajukan monetisasi tapi ditolak. Kita lihat, begitu kita buka videonya streaming 1 hari yang lalu, langsung kita temui persoalan. Baru kita buka langsung persoalan. Salah satu penyebab ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang maupun konten berulang ialah kurang lebih thumbnail seperti begini. Nah, thumbnail seperti begini polosan. Yang menjadi persoalan, apa ndak boleh thumbnail polosan? Boleh, boleh. Nah, tapi yang menjadi persoalan sehingga ditolak monetisasinya ialah, kawan-kawan lihat bareng-bareng, video yang direkam langsung tanpa ada narasi ataupun orangnya, nilai tambah, edukasi maupun komentar dari orangnya, langsung direkam langsung seperti begini. Nah, ini langsung dikena konten yang digunakan ulang, padahal ini konten ori. Sobat Izar Putra sendiri nih yang ngerekam ini. Kalau saya lihat beliau sendiri nih yang ngerekam. Karena banyak konten kayak begini ditolak monetisasi. Oke, tapi kita lanjutkan dulu. Belum kita kasih solusinya, belum. Konten selanjutnya ialah konten olahraga. Seperti biasa, konten olahraga itu, ini kalau saya klik ini langsung ngerekam keadaan ini paling. Coba kita klik, langsung ngerekam keadaan olahraga. Langsung dia kasih keadaan olahraga. Lah, lalu kita nggak boleh tuh merekam keadaan olahraga. Boleh. Lalu bagaimana solusinya biar bisa pengajuan kita diterima monetisasi kalau channel kita kebetulan konten olahraga seperti begini? Ada caranya, makanya jangan kemana-mana dulu. Kita lihat dulu nih bareng-bareng. Kalau begitu langsung kita klik urutkan dari yang paling populer. Ingat, review monetisasi itu selain konten yang terbaru ialah konten yang paling banyak memberi jam tayang ke channel kita. Nah, jadi review monetisasi, pengajuan monetisasi itu kan diajukan. Lalu yang mana yang direview itu salah satunya nih konten yang paling banyak memberi jam tayang ke channel kita. Makanya kita urutkan dari yang paling populer. Nah, ketika kita buka dari yang paling populer, kelihatan di sini Braja Musti Baut Balap. Ini ada konten olahraga. Artinya 3 konten yang paling banyak memberi view pada channel ini konten olahraga. Lalu kita coba cari Braja Musti Baut Balap. Baut Balap itu apakah ada konten baut balap? Saya sudah coba ngecek. Tapi ini dia ngehang ini HP-nya, Baut Balap versus Braja Musti. Baut Balap versus Braja Musti.
Kita lihat konten Izar Putra, lalu di bawahnya ada konten desa. Channel konten desa ini mengupload juga video seputar olahraga. Apakah channel konten desa ini diterima monetisasi? Sudah diterima monetisasi. Saya sudah cek, sudah diterima monetisasi. Ini saya sudah lihat juga videonya. Ini merekam kegiatan olahraga juga, dan langsung juga direkam live. Muncul iklan seperti begini, belum tentu channel itu sudah monetisasi. Harus dicek dulu pakai cara ngecek monetisasi di channel. Nah, nanti di video lain lah itu. Ini kan langsung juga ke rekaman begitu. Kok dia diterima monetisasi, saya tidak? Di situ kan persoalannya, ditolak monetisasi karena konten digunakan ulang. Kita kasih nih solusinya untuk sobat kita ini, Izar Putra. Untuk Izar Putra ini, apa yang harus dilakukan agar pengajuan berikutnya lebih besar kemungkinan diterimanya ialah pertama ialah sobat Izar Putra ini butuh membuat 10 konten baru. Lah, maksudnya Kak buat 10 konten baru? Buat dulu 10 konten baru. Lalu apakah hanya dibuat saja? Tidak. Konten barunya itu diupload di sini bertahap, upload normal, upload reguler. Tapi yang menjadi persoalan pada saat pembuatan video tersebut, sobat Izar Putra ini butuh ngerekam proses perekamannya. Proses perekaman video itu harus direkam. Nah, bagaimana caranya? Bisa ini ada HP 1 yang kita pakai ngerekam. Nah, kan kita ngerekam nih. Atau yang ini juga dah. Yang ini. Jadi 2 HP. Kita pakai HP siapa lah yang satunya untuk ngerekam, HP kita ngerekam untuk buat video. Nah, jadi ini HP 1 kita kan lagi ngerekam nih. Ngerekam mau buat video. Kita rekam lagi nih pakai HP yang satu di sini nih. Kita ngerekam ngebuat video. Harus ada dokumentasi pembuatan videonya. Untuk apa kita buat dokumentasi perekaman video? Untuk apa? Untuk ini mengajukan banding. Mengajukan bandingnya itu kawan-kawan banyak juga nih yang sudah mengajukan banding. Tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan YouTube. Jadi ujung-ujungnya ditulis lagi video banding tidak sesuai atau tidak menunjukkan apa yang YouTube mau, apa yang reviewer mau. Nah, di situ kawan-kawan butuh lagi ini. Nah, ini. Saat meninjau banding Anda, kami akan menilai channel Anda berdasarkan kondisinya saat ini. Makanya saya suruh buat 10 video. Buat dulu dah 10 video, isi di sini. Buat 10 video, isi di channelnya reguler. Artinya Anda tidak boleh menghapus video sebelum mengajukan banding. Ingat, jangan hapus video apapun lalu habis itu ajukan banding. Tapi yang menjadi persoalan ialah kawan-kawan ajukan banding videonya tidak sesuai. Kita lihat nih bagaimana sebenarnya video yang diinginkan oleh YouTube. Ini butuh. Kita kasih. Ingat videonya itu di bagian deskripsinya tidak usah ditulis macam-macam, tanpa info banding. Lalu habis itu maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit nih videonya. Dibuat tidak publik, artinya yang bisa nonton hanya yang punya link terhadap video itu. Alias selama kita tidak beritahu siapa-siapa nih linknya, berarti yang bisa nonton hanya kita dan yang mereview channel. Jadi tidak usah pusing membuatnya, karena yang nonton itu hanya yang mereview monetisasi channel kita. Di-upload ke channel yang Anda ajukan bandingnya. Nah, ini butuh di-upload ke channelnya Izar Putra.
dinarasikan dalam bahasa Inggris. Ini lagi nih pokok paling utamanya, bahasa Inggris. Walaupun di sini ditulis atau menampilkan subtitle bahasa Inggris, jika dinarasikan dalam bahasa lain jangan. Jangan. Lalu Kak, kita ini harus bahasa Inggris ya? Iya. Nah, sekarang kan ada Google Translate. Nah, kita tinggal translate. Kita tulis di kertas, translate tulis di kertas skripnya, lalu nanti kita baca pada saat kita mau merekam videonya. Nah, dan ingat, ini yang nonton hanya kita dan yang mereview channel. Nggak ada orang lain nonton, jadi nggak usah kaku, nggak usah sungkan, nggak usah pusing. Yang nonton nanti hanya yang review channel kita dan kita. Nggak ada siapa-siapa lain yang nonton. Jadi mau bahasa Inggrisnya pas-pasan, jelek, seadanya, yang penting monetisasi kita diterima. Yang penting videonya bahasa Inggris. Oke. Kita lihat, dan ini jangan lebih dari 5 menit. Pada buat 20 menit langsung ditolak, belum ditonton sama yang review, dilihat wah ini ndak sesuai kriteria. Apa-apa itu harus sesuai kriteria. Video saja tanpa info banding, durasi 5 menit, ndak boleh lebih, visibilitasnya harus tidak publik, diupload ke channel kita, lalu kita narasikan dalam bahasa Inggris. Berapa nih? 1 2 3 4 5. Oke, dicatat dulu nih. Tapi nanti saya tulis juga di deskripsi mungkin, supaya bisa dilihat ulang. Setelah kita tahu kriterianya, apa yang harus ada dalam isi videonya? Yang harus ada dalam isi videonya tidak boleh sembarangan. Nah, kita lihat nih, ada beberapa nih. Tapi kita ngopi dulu dah, kawan-kawan, pencet like dulu di videonya. Mantap. Pertama, videonya itu harus menunjukkan URL channel kita dalam 30 detik pertama. Bagaimana tuh maksudnya? Ini kan HP satu ngerekam kita. Nah, kita tunjukkan ini channel saya, kita pakai bahasa Inggris. This is my channel Izar Putra. Nah, pakai bahasa Inggris, yang penting bahasa Inggris dah. Anggap lagi bicara sama satu orang, si tukang reviewnya, bukan tukang review, si peninjaunya. This is my channel Izar Putra. Di 30 detik pertama harus menunjukkan URL channelnya. Entah itu YouTube Studio dah, supaya lebih meyakinkan. Nah, this is my channel, this is how I made video for this channel. Begitu. Terus habis itu yang berikutnya ini baca kebijakan yang pastikan videonya kawan-kawan itu tidak melanggar. Memberikan contoh kepatuhan channel Anda terhadap pedoman kami. Nah, jelaskan di situ, ini videonya original video saya sendiri yang merekam keadaan di sekitar saya. Begitu. Makanya tadi tuh butuh tuh yang saya kasih di awal, bagaimana kita ngerekam dan kita direkam sambil merekam, supaya channel kawan-kawan peninjauan monetisasinya lolos. Makanya butuh video banding ditolak monetisasi. Memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya video yang mematuhi pedoman kami. Makanya saya bilang buat 10 video baru, supaya nanti itu 10 video barunya yang diulas, dijelaskan bagaimana pembuatannya. Karena kan kita nggak ngerekam tuh waktu buat video yang ini misalkan. Tapi kalau ada rekamannya, kita merekam video yang ini boleh juga. Nah, boleh juga memberikan contoh visual terkait cara ini yang saya bilang tadi, memberikan contoh visual terkait cara Sobat Izar membuat konten. Cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di video banding dengan apa yang ada di channel Anda.
Nah, ini alias di belakang layar. Bagaimana di belakang layar? Wah, ini macet nih, macet enggak ya? Alias bagaimana nih video di belakang layar channel Sobat Izar Putra. Wah, macet videonya, macet. Tunggu, kita kecilkan dulu dah ini. Kita kecilkan mukanya, kita simpan di ujung sini. Macet kameranya. Memberikan contoh visual terkait cara Sobat Izar Putra membuat konten. Makanya saya bilang ini butuh dibuatkan rekamannya. Rekaman bagaimana caranya merekam konten, bagaimana caranya mengedit konten, menunjukkan diri Anda dalam video pada saat mengedit konten. Nah, kurang lebih begitu tuh. Setelah dibuat rapi, baru diupload. Lalu habis itu dimasuk di YouTube Studio untuk ajukan bandingnya. Oke, durasinya sudah meledak. Semoga pengajuan monetisasi Sobat Izar Putra ini bisa cepat diterima bandingnya, dan semoga kawan-kawan lainnya yang ditolak monetisasi bisa diterima kembali monetisasinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap, tap.